Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Citra Azhara. Hey bro. What? Oh my god. Ya Mas, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Bima Briliawan. Umur berapa? Umur 21. Kesibukannya sekarang ngapain aja? Kesibukan belakangan ini ngurus bisnis sih. Mas, ini saya mau nanya tentang basicnya Pancasila aja ya. Saya ada beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama, menurut Mas itu bagaimana sih Anda memandang nilai keadilan dalam konsep Pancasila dan bagaimana nilai ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya, Pancasila itu memiliki pentingan yang mendalam bagi negara Indonesia dan juga menjadi dasar dari negara itu yang memiliki dampak signifikan. Contoh beberapa poin penting yaitu yang pertama adalah dasar negara. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Ini mencerminkan nilai-nilai dasar dan filosofi yang menjadi landasan bagi pembentukan negara. Nah, yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Pancasila menekankan prinsip persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dirancang untuk mengatasi perbedaan dan mempersatukan keragaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kebinekaan dan toleransi. Pancasila mencangkup nilai-nilai kebinekaan dan toleransi. Ini memberikan landasan untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan, serta mendorong kehidupan berdampingan secara damai. Selanjutnya yaitu Pancasila bukan hanya sebagai seperangkat prinsip, melainkan juga sebagai fondasi bagi identitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat Indonesia dapat membangun bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Oh ya Mas, untuk pertanyaan kedua, apa arti demokrasi dalam konteks Pancasila dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis? Menurut Mas? Menurut saya itu demokrasi dalam konteks Pancasila. Demokrasi dalam konteks Pancasila adalah partisipasi aktif seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masyarakat dapat berpartisipasi melalui pemilihan umum, musyawarah mufakat, memberikan masukan, dan juga terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung nilai-nilai demokrasi Pancasila. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam keberagaman agama di Indonesia dan bagaimana hal ini berkontribusi pada harmoni antar umat beragama? Oke. Nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam keberagaman agama di Indonesia melalui pengakuan dan penghormatan terhadap berbagai keyakinan. Ini berkontribusi pada harmoni antar umat beragama dengan memupuk toleransi, kebebasan beragama, dialog antar agama, dan kerjasama bersama untuk kesejahteraan, menciptakan fondasi yang kuat untuk hidup bersama dalam keberagaman. Menurut Mas, apa sih pentingnya Pancasila? Sebagai pilar utama negara dan panduan bagi pembangunan, Pancasila meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Melalui Pancasila, kita meneguhkan persatuan di tengah keragaman budaya, suku, agama, ras yang sangat kaya dari Indonesia ini. Menurut Mas, lalu mengapa dasar negara itu dinamakan Pancasila? Ulang. Menurut Mas, mengapa dasar negara itu dinamakan Pancasila?
Karena dalam pidatonya Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Di mana dan berapa kali Pancasila itu dirumuskan sehingga akhirnya sah? Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Lalu, untuk jumlah sidang perumusan Pancasila sendiri adalah sebanyak 1 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di sidang BPUPKI. Bentar ya Mas. Udah berapa pertanyaan tadi Mas? Udah banyak kira-kira ya? Ya, mungkin 4 ke atas atau 5 ke atas Iya. mungkin ya. Bentar ya Mas. Ya. Saya cariin pertanyaan yang berkelas. Asik. Menurut Mas, apakah Pancasila memiliki lambang? Tentu, Pancasila memiliki lambang yaitu burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya, mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Mengapa sih Mas burung Garuda dijadikan lambang Pancasila dan apakah ada arti tersendiri dari burung Garuda itu? Alasan mengapa burung Garuda menjadi lambang negara adalah karena Garuda dianggap sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Burung Garuda melambangkan bangsa Indonesia yang besar dan kuat. Selain itu, warna emas pada burung Garuda melambangkan kemegahan dan kejayaan. Burung Garuda juga merupakan raja dari segala burung. Maaf sebelumnya narasumber saya boleh minum dulu Mas. Ini emang pertanyaan basic, cuman kayaknya narasumber saya ini gugup gitu. Ya boleh dilanjut ya Mas. Boleh. Siapa sih yang mengusulkan burung Garuda sebagai lambang negara? Seingat saya Sultan Hamid II. Ya bener sih. Setahu saya juga itu. Tapi emang itu. Ya emang itu. Terus bentar. Kembali pada Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara tentu memiliki fungsi dan tujuan. Apakah seiring berkembangnya zaman, fungsi dan tujuan dari Pancasila itu berubah? Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat aktual, dinamis dan antisipatif, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bersifat fleksibel dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Namun, untuk fungsi sendiri tidak berubah karena Pancasila adalah filsafat dasar Republik Indonesia. Ia berfungsi sebagai prinsip-prinsip panduan bagi negara ini dan diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia. Kenapa Indonesia memilih dan memakai Pancasila sebagai ideologi terbuka? Karena Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka karena memenuhi 3 dimensi. Yang pertama adalah dimensi realita, kemampuan sebuah ideologi untuk mencerminkan realita yang hidup di masyarakat. Dimensi ini mencerminkan Pancasila bisa hidup dalam segala dinamika yang sedang terjadi di Indonesia. Gimana Mas? Basic nggak pertanyaannya? Sejauh ini masih basic ya. Masih ya. Bisa menjawab lah ya. Bisa.
Lanjut gak Mas? Lanjut. Lanjut. Lalu untuk istilah atau asal usul kata Pancasila itu dari mana? Kata Pancasila sendiri dikutip dari buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Yusuf Hidayat. Dijelaskan bahwa kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Dengan demikian, Pancasila bermakna 5 sila yang berisi nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan untuk istilah Pancasila sesungguhnya telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Udah pertanyaan banyak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya. Bagaimana peran Pancasila di era globalisasi saat ini? Peran Pancasila dalam era Globalisasi saat ini. Di era globalisasi ini yaitu peran Pancasila sebagai peran Pancasila di era globalisasi ini sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Pastinya di era globalisasi ini memiliki tantangan lah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut? Tentu banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Upaya mempertahankan Pancasila bisa dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, lalu ya dan masih banyak lagi ya. Oleh karena itu, dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dibacakan ikrar atau janji kesaktian Pancasila atau memperkuat ideologi bangsa, tetap mempelajari sejarah bangsa, mengoreksi informasi hoaks atau berita bohong, menyuarakan Bhinneka Tunggal Ika di media sosial, dan menjadi penggerak di berbagai lingkungan. Nih pertanyaan terakhir ya Mas. Siap. Enggak terakhir. Banyak ya? Banyak, iya Mas. Emang memperlambat waktu aja. Apa pentingnya Pancasila bagi kehidupan Indonesia di era digital ini agar kita punya daya saing? Boleh diulang? Apa pentingnya Pancasila bagi kehidupan Indonesia di era digital ini agar kita punya daya saing? Esensi Pancasila sebagai ideologi negara di era globalisasi ini, peran Pancasila sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Ya. Gimana Mas? Gampang? Ya lumayan lah, masih bisa dijawab gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya Mas. Sebelumnya lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai yang melambangkan setiap silanya mulai dari sila ke-1 hingga sila ke-5. Pancasila sebagai landasan dan ideologi bangsa Indonesia tak hanya sebatas identitas dan simbol saja, namun mencerminkan makna dan nilai-nilai luhur di dalamnya. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Burung Garuda sendiri melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia.
cengkraman kaki burung Garuda, kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertulis Sloka dan berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Sloka ini diambil dari buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya. Warna emas. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan bangsa Indonesia, senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Oh ya Mas, saya mau nanya tentang jumlah bulu. Ada berapa helai bulu sayap kanan dan kiri pada burung Garuda? Oh ya Mas, saya ini ada pertanyaan basic lagi. Ada berapa sih helai bulu sayap kanan dan kiri burung Garuda? Untuk sayapnya sendiri itu ada 17 helai. Kenapa kok bisa ada 17 helai? Karena melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Hari kemerdekaan Indonesia. Ya. Yang kedua, ada berapa helai bulu di leher burung Garuda? Di bagian leher itu ada 45. 45. Melambangkan ya Ada. itu tahun 1945-nya itu. Terus yang ini ketiga, ada berapa helai bulu pangkal ekor? Pangkal ekor ada 19. Ya. Oh, tadi Mas. Tadi memori saya habis. Jadi ulang lagi. Ada berapa helai pangkal ekor burung Garuda? Pangkal ekor ada 19, yaitu yang menentukan tahunnya itu. Tanggal yang di depan 1945. Tahun. Oh ya, tahun. Ya, tahun. Terus helai bulu ekor ada berapa? Helai bulu ekor itu paling sedikit, yaitu ada 8 karena menandakan bulan kemerdekaannya, yaitu bulan Agustus. Emang 8 sih Mas? Ya. Paling sedikit. Ya, paling sedikit dari yang di atasnya yang lain. Oke guys, tadi angka-angka yang menunjuk tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Terus lalu, ini pertanyaan terakhir ya Mas. Sebelumnya minum dulu aja Mas, kalau Mas. Nggak usah. Maaf sebelumnya ini videonya agak beda karena ganti HP. Ini saya pinjam HP Masnya. HP saya tadi itu tiba-tiba memorinya hampir habis. Oh ya Mas, pertanyaan terakhir nih ya Mas. Terakhir. Setelah itu selesai. Terima kasih banyak ya Mas. Iya. Oh ya, kan ada berapa? Ini paling basic banget, ini semua SD pasti tahu. Ada berapa sila di Pancasila? Ada 5. Iya dong. Apa aja itu Mas? Dan sebutin makna arti dari lambang-lambang tersebut. Saya sebutin dulu masing-masing, nanti artinya kira-kira. Iya. Yang pertama ada sila ke-1, sila ketuhanan yang Maha Esa berlambangkan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan rantai emas. Sila ketiga, persatuan Indonesia yang melambangkan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambang kepala banteng. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang melambangkan padi dan kapas. Ya Mas, arti-arti dari lambang-lambang tersebut. Ya Mas, tadi kan Masnya nyebutin terakhir-terakhir. Ini apa? Tentang arti dari simbol Pancasila. Nah, sekarang sila pertama Mas. Yang pertama tadi bintang ya, bintang emas. Itu melambangkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan pada setiap manusia. Yang kedua,
Yang kedua adalah rantai emas. Di lambangnya itu kan kayak ada rantai-rantai yang saling berkaitan gitu ya. Nah, itu keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terikat erat gitu. Ya. Jadi kayak saling bahu membahu Ya, dan benar. saling membutuhkan Ya, gitu. bener. Terus Yang ketiga pohon beringin. bentar kameranya gelap mas. Oke, lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah pohon beringin. Yang pohon beringin itu merupakan pohon besar yang bisa menjadi tempat orang-orang berteduh gitu di bawahnya, jadi tempat naungan. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia di mana semua masyarakat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara bangsa Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini diibaratkan seperti keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia gitu. Lalu yang keempat mas. Yang keempat adalah kepala banteng. Banteng. Kepala banteng itu memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka bergerumbul gitu. Seperti halnya musyawarah di mana orang-orang berdiskusi untuk menyampaikan suatu keputusan atau mufakat. Yang terakhir mas, sila kelima. Sila kelima tadi adalah padi dan kapas, yaitu merupakan simbol pangan dan juga sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama negara adalah yang bisa mencapai kemakmuran dan rakyatnya secara merata. Oh gitu. Ya udah mas, terima kasih ya mas. Ya. Ini pertanyaannya udah banyak banget ini, kayaknya mas saya udah ngantuk juga. Maaf ya mas sebelumnya tanyanya banyak banget. Ya, nggak apa-apa. Makasih ya mas. Ya. Saya wassalamualaikum bro.